anggap ini match terakhir kalian. Emang bener sih. Enggak, bukan Bude. Anggap ini match terakhir kalian. Kalau kalian kalah, kalian masuk transfer window. Wah, itu kasih tekanan jadinya ya. Tapi kan Kadang tekanan dibutuhkan ya. Iya, bikin mereka melek. Oh iya juga ya. Kalau gitu besok aku nggak bisa ini lagi dong, makan apa gitu kan contohnya. Atau kalau tiba-tiba iya masukin aja transfer window, harga aku lebih mahal kok. Bus. Weh, Tapi kadang saya nggak butuh player kayak gitu. Ya udah. Ya udah gitu. Biar. Bagus gitu. Iya, kadang balik lagi Bude. Ada satu pemain yang terlalu over dominate di sebuah tim juga nggak bagus kan. Oke, karena ini adalah permainan tim dan kekuatan tim lagi benar-benar diuji. Apalagi penentuan. Tapi mungkin bisa nggak mereka bisa memfokuskan karena objektif. Sepenting apa sih mereka fokus karena objektif, karena game satu game kedua kayaknya siapapun yang punya objektif menang tuh. Setuju Bude, dan mungkin itu bisa dimulai dari 2 mid dulu berarti. 2 midnya kuatin biar nanti bisa bantuin EXP. Sehingga EXP juga bisa membukakan jalan untuk si pemegang retri ini menangin battle retrinya. Battle of Retribution. Well, ya apalagi di farming pattern yang sekarang lah ya. Level 5 duluan kan lumayan menguntungkan sebenarnya kalau mereka bisa dapetin di sana, jadi ya menang di turtle-nya akan sharing EXP yang jauh lebih menguntungkan juga, dan bahkan kayak itu bisa membuat jalur rotasi mereka lebih enak nih kalau memang lawannya kalah di sana. Ada team fight yang bisa dimenangkan di turtle. Ya ada Ling, Hanzo, bahkan Harley yang masuk banning phase, Hirara ternyata yang diambil. Langsung ya di-secured sama Guangzhou Gaming. Mereka tetap ingin melawan Hiraranya lagi, mereka ingin membawakan Hirara ini kepada match point mereka. Oke. Mereka masih berani untuk mencoba memperbaiki mungkin di game yang kedua. Hirara ya. Iya. Ini komposisinya yang. Berarti hari ini Hirara belum ada yang menang nih sebenarnya. Ya game 1 kan dipakai dengan Spirit. Tim Spirit. Betul. Namun sebenarnya kita tahu Hirara adalah hero yang sangat aktif di early game, tapi dari Guangzhou Gaming mereka mencoba untuk ngimbanginnya ke arah hero-hero late game lainnya kayak Moskovnya baru on di late game. Apakah memang kalau game ketiga ini Hirara butuh teman-teman yang bisa on dari early? Kudunya iya sih. Kayak Hirara memang harus bisa eksplosif di level 2-nya kan. Infernal Throne yang nge-stun immobilize sehingga yang belakangnya bisa follow up. Nah, masalah harus digantikan nanti tadi di game yang kedua hero-heronya atau yang bisa temenin dia farming dulu sih di awal. Kayak dalam artian farming itu farming hero ya, bukan farming dari jungle-nya sendiri, karena kalau dapat hero lawan akan jauh lebih menguntungkan. Tapi Uranus dulu plus ada Lilia. Nah, ini yang sebenarnya agak tapi aku bisa bilang ini agak berbahaya sih buat Guangzhou Gaming ya, karena hero-nya bakal dibiarin main sendirian. Dan ada Fanny di sisi dari tim Spirit. Iya, ini kombinasi Fanny yang diambil bareng sama Eudora sama Barat. Gimana sih? Ini apa dari Zaur Egois ingin membuktikan ya bahwa dia di game penting itu bisa keluar clutch faktornya. Karena kan seperti yang aku bilang tadi kan Bude, kecenderungan Zaur Egois itu melempem di game penting, game yang dimana dia butuh clutch moment, itu biasanya game-game terakhir tuh kayak Lalu sekarang. malah dikasih Fanny nih. Mungkin dia udah pede banget. Bebannya gede banget tapi Tapi gak ada masalah karena mungkin abis dari game kedua yang dia membantai banget, jadi kebus moralnya. Lagi dapat momentum. Jangan disia-siakan. Bijak kah? Jujur kalau dari aku malah lebih milih Link sih daripada Fanny ya. Lebih aman ya? Lebih aman untuk Linknya juga di late game kan. Kan kalau ngeliat dari Fanny kayak dia menjadi pilihan assassin ketiga lah ya setelah Hira dan juga Link. Tapi tumben-tumbenan nih Link ini lagi hilang juga sekarang. Belum terpantau. Tapi aku mau bilang soal mid lanernya dulu sih Om. Eudora lawan Valen ini matchup yang sering terjadi kebetulan. Tapi sekarang ada Lilia. Kenapa aku suka pick Lilianya dari Guangzhou? Karena Valen lagi jelek banget Om win rate-nya. Kalau kita lihat by data 20%. ya, 24 kali pick itu 25%. Jadi kayak Buset. minim banget Bude. Eudora berapa persen? Eudora malah bagus. Dari 14 kali pick dia punya 57% win rate. 14 kali? Kayaknya sering bang. Ayo. Di band-bandin juga, di band-bandin. Wajahnya terus terpampang tapi di band-band terus. Mana ya band dia ya? Band Lilia kayaknya gede deh, Lilia deh. Lilia persentasenya besar, tapi picknya juga nggak terlalu. Lilia 8 kali pick 62%. Tuh. Oke, tapi karena dengan pick-pickan yang Pick kecil. nggak Ya. Namun dengan match up dari Lilia dan juga Eudora, akan match up ini. Lilia Eudora ya. Harusnya saling box ya, atau lebih ke Lilianya yang bakal clear lane biar bisa nemenin ke EXP. Dicuekin ya Om ya Eudoranya. Iya, karena Eudora kan pasti ngincar kepala, ngincar hero ya langsung. Iya. Marcel Fanny. Cukupkah dengan Barat? Berarti last picknya gold laner strong lane nih.
Bukan yang Hero Trinity. Udah diambil Brody-nya. Diambil. Cut pick yang bagus by the way dari Eh, Brody. Yaudah. Brody Matilda ya. Ya. Aku lebih suka tadi kalau seandainya ini larinya ke tipikal hero yang Swift Trinity sih sebenarnya. Oke, mereka punya opsi yang berbeda, namun bagaimana mengeksekusi 5 hero ini, Be? Jujur untuk pengeksekusinya Bude, ini tinggal mainin Uranus dan Matilda sebenarnya karena strong banget di early game. Cuma usahakan Hiraranya juga diajak main ya. Karena ini kayak jadi alternatif dari Chow dan juga Hirara karena itu dua hero udah rusuh. Ini udah ada Matilda, udah ada Hirara. Harusnya bisa lebih tancap gas, jangan mau kalah start sama Fanny karena Fanny bisa invade lebih mudah. Ya. Kayak dari 5 pick itu ya mereka harus bisa sangat-sangat nabrak apalagi lawannya kan Granger nih udah. Wah, Ini, gimana? ini signature dari Hiko sebenarnya Granger. Hiko dengan Ya. Granger. Dan sempat dibawa dengan Onyx juga. Kombinasi antara Marcel dan juga Granger itu it works lumayan banget ya. Cuman berhadapan dengan Matilda Uranus menurutku mereka bakal kurang damage lumayan kalau buat Team Spirit. Mereka harus benar-benar maksimalin Sky Pierce, itu yang pertama Bude. Jangan sampai nanti Hikonya nggak dikasih makan, karena itu akan berdampak sekali dengan Brody yang bisa menangin laning nanti lawan Granger. Jadi ujung tombaknya ada di Hiko nih. Betul. Well, ini akan jadi pertarungan menarik antara hidup atau mereka harus pulang ke airport dan langsung saja bersama-sama kita saksikan bersama Aul dan juga Papulung. Yeay. Let's go. Ini dia penentuan siapakah akan lanjut dan siapakah akan pulang. Ya kita masih bisa yeay sekarang ya. Ya, Karena kita mulai deg-degannya nanti match 3. S3 baru dah. Itu ya. Mungkin yang nanya kapan Bang tim Indo main nanti ya. Onyx di match yang Match ketiga 3. ketemu sama SRG. Betul. Tapi sebelum itu kita akan ngawal dulu bagaimana pertaruhan dari game yang benar-benar penentuan. Ya. Karena skornya sementara satu sama nih untuk Guangzhou Gaming dan juga tim Spirit. Dan kembali harusnya bermain dengan lebih agresif ya untuk tim Spirit. Apalagi ngebawain juga Fanny yang bisa banget nyari potensi kill sedari awal. Sementara untuk Guangzhou mereka sedikit bergeser nih. Membawakan ke arah support dengan Matilda yang dimunculkan. Tapi kombinasinya sama Hirara. Ya agak jarang yang ngeliat dengan Assassin ya biasanya kan. Yap. Soalnya kemarin kita sempat ngeliat untuk Matilda yang diambil. Mainnya sama Dino. Wah serem kan. Boleh agresif. Mainnya sama Dino sama Main sama Ixia Dino, juga. iya. Tapi sabar ya untuk Zaur Egois belum bisa mendapatkan poin kill. Tapi ya pressure-nya udah lumayan kerasa. Dan kembali lagi Hiko dengan hero nyamannya. Hiko yang Nongol lagi ya. sempat di-mention sama Papulung. Biasanya dapat Savage. Hiko Savage ini hero-hero Savage. Iya dapat Maniac dengan Sky Pierce ya kan. Tadi juga udah diperlihatkan gimana penggunaan untuk Sky Pierce yang sebenarnya di game pertama walaupun kalah ya. Bagus dia. Tetap bagus. Tetap bagus. sebenarnya. Oke. Dari Guangzhou. Kalau sampai ini mereka bisa menang ya oleh ini kayak pencapaian terbaik sejauh ini ya. Iya benar. Dan itu pun masih bisa meningkat lagi kan. Apakah apabila nanti di babak knockout mereka mana tuh menang lagi gitu. Betul, karena kan secara pengalaman tim Spirit jauh lebih banyak ya, Ya. walaupun dengan membawakan ke arah jungler yang berbeda. Jungler yang sangat-sangat muda untuk Zaur Egois. Tapi Guangzhou, mereka bisa menjadi penantang yang cukup mengerikan, tapi Waduh. Tawo, 2 orang di dalam rumputan tadi cukup kaget. Ngelihat ada orang lain juga ternyata. Iyap. Tapi dibiarin dulu ternyata tidak ada inisiasi berlebih satu sama lain. Kid Bomba, Oke, Kid Bomba sudah akan join sementara Sawo. Masuk dari sisi yang berbeda, Zaur Egois mundur sedikit. Wah ini Fanny mau kontes turtle nih Ul. bisa jadi, tapi apakah akan ada kontes sepertinya mengintip ke purple buff aja nih. Oke, udah mulai maju karakter depan akan seperti apa lagi dan berhasil mendapatkan karakter bahkan first blood. Dan Mei menjadi korban yang kedua double kill. Zaur Egois di tempat yang berbeda, Xing hampir saja menjadi korban Sunset Lover solo kill. Yap, dan ternyata itu dia sebuah pertanyaan dari Papulung. Apakah ini Fanny yang kontes turtle? Dan Ya. tanpa purple buff. Dia masuk, dia dapetin turtle-nya. Dan bahkan gak berhenti sampai situ. Dia dapetin poin kill juga terhadap satu jungler yang dimiliki oleh Guangzhou. Dimana recall-nya dead. Mei-nya juga dikejar. Plus tambahan lagi didapetin sama Sunset Lover. Wah. Di arah tengah. Early yang baik lagi bisa diperlihatkan oleh tim Spirit. Dan ini cukup jadi tanda bahaya untuk Guangzhou. Fanny yang bisa terbilang snowball sekarang dapat turtle, dapat 2 poin kill. Heptasisnya udah jadi. Cair. Tadi adalah seperti biasanya Kid Bomba ya. Apa tuh?
Jerit-jerit. Iya. Lepas lah ini pasti Iya. biar nggak ada pressure yang ketahan gitu. Betul, Hiko udah punya Sky Pierce. Udah Mari punya. kita akan hitung dari sekarang ya teman-teman ya. Iya. Poin kill yang dibikin oleh Hiko. Sementara Zoregoy sudah akan join lagi. Ada satu Golden Hour. CY down. Recall harus menyelamatkan diri. Yap, itu efek sisinya terlalu banyak ya. Sampai akhirnya juga untuk CY mau coba pakai ke arah Chorus Strike-nya juga nggak bisa tadi. Kena Lightning Ball, belum lagi kena Golden Hour. Dan akhirnya menjadi sebuah percobaan yang begitu maksimal untuk tim Spirit yang bergerak ke arah goldnya. By laning kan sebenarnya Brody juga kuat-kuat aja kan di laning. Tapi kalau misalkan memang udah diganyang dengan banyaknya player kayak gini, kasih space lagi untuk Hiko akan semakin leluasa bahkan menyicil ke arah balutan sinergi Alter Turret. Kid Bomba di bawah. Mamam dulu dia. Masih sabar dulu untuk Kid Bombanya ya. Belum nanti ada di teamfight besar, dia bisa pegangin juga, tempelin ke arah recall-nya. Tapi Zaur, Mau orange buff kah dia sebelum ke turtle? ya ini ada perbedaan dua level yang cukup berbahaya ya buat recall. Yap, dan ada flicker tadi dari Kid Bomba bahkan. Zoregois harus melipir sedikit, namun sekarang pertempurannya tidak terelakkan akan seperti apa lagi. Kid Bomba masih berusaha, sekarang ada Hiko yang join juga. Mereka berusaha untuk bisa mengantarkan masing-masing damage yang mereka punya. Ya flicker tapi Kid Bombanya selamat dan bahkan kedua belah gold laner dengan expanding river dia bisa bantuin dan sekarang turtle-nya Oke, Sawo Golden Tower yang connect ke arah 3 dan bahkan tadi 4 player. CY-nya terkena sedikit tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Recall. ya tadi agak jauh juga dari jangkauan untuk Zaur ya, dia masuk dan coba untuk ke arah retribution-nya tapi recall berhasil untuk bisa mengamankan ke arah Ya turtle. Allah, Kid Bomba kecinyo. Ya kecinyo. Ini ya kemasan saset ya Iya. kalau kata Rim Kocul. Kecil banget, dah berhasil makan. Tapi gagal kali ini. Malah dirinya terpisah, ada purify tadi yang udah digunakan pula sementara. Terus-terusan terjadi dan Kid Bomba menjadi korban dari CY. Iya, kalau udah dipegangin kayak gitu tanpa adanya flicker cukup berat ya, apalagi nggak ada Detona's Welcome juga kan. Ya akhirnya ngebuat dari Guangzhou seketika mereka punya momentum loh. Iya. Apa yang coba dibangun sama tim Spirit ternyata belum berhasil semenjak joinnya kedua belah gold laner untuk masuk ke area dari turtle yang kedua. Aduh. Dari Cole sekarang sudah punya Sky Pierce. Let's see, akan seperti apa poin kill yang bisa dirapatkan dan stuck dia kumpulkan. Sawo mulai mendekat, maju ke arah terdepan. Nahan lagi semua. Dan ini kombinasi yang cukup berbeda ya kalau tapi sabar dulu. Oke, ada Xing yang tadi diincar. Masih gagal. Masih gagal. Ini recall yang pakai Sky Pierce. Kalau tadi kan sebenarnya Hirana sama Brody satu tim juga kan. Cuman yang Sky Pierce-nya tadi CY. Tapi untuk tim Spirit ya mereka masih punya window yang besar sih dengan split push power juga yang bisa dimanfaatkan oleh Fanny. Mobilitas yang cepat untuk bisa mengganggu, mendistract nantinya bermain dengan macro play. Dan itu yang sulit untuk dari Guangzhou. Mereka kayaknya kalau misalkan memang mau pegang lane jauh bisa delegate ke arah recall ataupun minimal ada bantuan dari Mei lah nanti. Gak bisa sendiri sih. Susah sih. Iya, susah sendiri sih. Kalaupun CY ya, kayaknya harus ada Mei di sebelahnya. Jadi setidaknya enak tuh dipanggil tinggal pulang aja gitu ya. Atau bisa balikin. Iya, untuk clear mah cepet ya sih ya. Oke, dengan sekarang perbedaan level yang semakin menipis juga, di mana Recall sudah mulai mengejar, tapi setup dari Turtle telah dilakukan oleh tim Spirit. Yap, Popo Buff ready. Dan Turtle-nya berhasil diambil tadi. Oleh Zoregois, pertempuran yang kembali terjadi. CY berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini masih aman, CY-nya masih selamat. Tidak ada yang tumbang. Yap, itu memang sebenarnya udah ditarget tuh. Sunset Lover harusnya tahun depan memang bisa dikeluarkan kan, namun ternyata tidak karena sekarang poin killnya berhasil diamankan oleh Recall. Bertambah sudah stuck ya. Zoregois hadir. Recall hampir saja imun di dalam tubuhnya. Penggunaan begitu baik. Dan satu outer turret yang ada di area mid berhasil dihancurkan oleh Guangzhou. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan pasti. Yap, wow, itu dia satu buah dodge yang begitu baik dari Recall. Dia langsung menggunakan volley map untuk kabur. Wah, tapi berbahaya nih. Tim Spirit, mereka bermain memang di zona-zona yang sempit tadi. Targeting dari Zoregois memang udah menuju ke arah CY. Ya. Cuman semuanya buyar kalkulasinya semenjak ada Flash of Duosis. Recall-nya, Recall. Masih ada imunitas dalam tubuhnya tapi tidak untuk waktu yang lama. Yap, Recall dirubah menjadi respawn. Waduh. Ya, dan tim Spirit juga nggak mau kalah dengan adanya Flash of Duosis yang selesai di tangan dari Sawo. Yap, dari tempat yang lain Moody harus menahan begitu banyak damage tadi. Ya, ini adu shield ya. Oke, Modi, hati-hati. Di atasnya juga kembali lagi window
yang besar bisa dimanfaatkan oleh Fanny dari Zoro Egois untuk dapetin turret demi turret. Dan dari Guangzhou ini masih babak belur di depan body. Babak belur. Oh nggak kena ya. Untuk Golden Hour-nya diselamatkan dengan Guiding Wind dan bahkan Zoro Egois gak berhenti cuman menghancurkan ke arah inner top turret. Purple buff-nya pun dicuri. Wah. Iya, dan ini ngebuat dari momentum yang tadi hampir bisa dibalikin sama Guangzhou, dibalikin lagi dengan tadi 4.000 ya gold yang dipegang sama Team Spirit untuk sekarang. Dan hati-hati kalau memang bermain nempel, itu adalah zona nyaman untuk Fanny dan juga Marcel dari Sawo. Yep. Semuanya bisa kena dari Golden Hour nantinya. Tapi Lord. Udah ada Win of Nature. Mengamankan diri dulu Siwa ya. Respect yang penting. Tapi lumayan cepat ya. Yap. Oke. Modi, berapa banyak itu damage yang harus dia telan dan ada konsil tadi tergar. Lordnya berhasil diambil oleh Zoro Egois. Sementara sekarang Sawo akan kembali lagi menuju ke arah teman-temannya. Oke, mundur dulu. Jangan sampai mengalami kerugian lagi setelah dapetin Lord. Sehingga tidak ada teamfight lanjutan yang terlihat dari satu sama lain. Zoro Egois sudah level 14 untuk sekarang. Semakin jauh lagi meninggalkan recall. Dan PR sih, ini efek-efek sisinya bahkan ya. Jangan kita bahas deh untuk Eudora dan juga Marcel. Ini kena tarik dari so-called teamwork aja. Meresahkan dari Kid Bomba. Ini flicker, Golden Hour. Ada damage tadi udah diatur bertumpuk tapi Matilda gagal untuk bisa membawa rekan-rekannya. Purify sudah digunakan. Eternals welcome tadi sudah terlihat pula. Sementara Zoro Egois akan masuk lewat sisi yang berbeda kah? Oh, hingga harusnya mundur sih. Dan informasi di mana CY telah men-trigger Win of Nature-nya. Ini bakal bisa membuat dari Zoro Egois terutama langsung target ke arah dari CY. Yep. Ini dia Modi, maju lagi. Maka sekarang ada Konsil. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari recall kah? Namun Modi, aduh. Damage yang masuk begitu banyak tadi. Yap, tapi Lord masih bisa ditanggulangi oleh Guangzhou Gaming. Tapi tidak dengan inner middle turret yang sudah dicicil terus menerus. Dan lihat bagaimana Sawo mengganggu dengan Platinum Snap. In and out yang begitu mengerikan. Dan bahkan kayaknya efek sisi yang minim menurutku dari Guangzhou. Ini susah banget buat nangkep. Jangankan Fanny, Marcel aja pasti susah. Iya. Dia kan larinya ngacir, Pak. Rep, Zoro Egois dikejar. Ada satu tonapat memori. Hampir ya itu nyampe ke arah Zaur, tapi still Cable menjauhkan diri pastinya membuat dari Zaurnya tidak tumbang. Dan anti kiras sekarang telah diamankan sebagai item keempat dari Zoro Egois setelah adanya Heptasis, si Halberd, dan juga Malefic Roar. Itu dia untuk bisa menahan bagaimana nantinya damage dari Recall dan juga CY. Tapi 6.000 gold yang dipegang oleh Team Spirit menyisakan 3 base turret saja dari Guangzhou. Sabar lagi, tunggu lagi. Gak mau terlalu terburu-buru. Harusnya mereka akan menunggu untuk next Lord sebagai daya dobrak tambahan untuk bisa naik ke arah high ground defense dari Guangzhou. Tapi Zaur akankah ada surprise? Oke, dan langsung saja Cutthroat. Tapi recall masih selamat. Tapi lihat damage-nya. Sebegitu mengerikannya juga. Kalau misalkan tadi nggak ada untargetable atau Falling Maple yang dipegang sama recall juga bahaya. Oke. Dan minim juga nih untuk Guangzhou, siapa yang bisa cari vision. Yep. Paling Modi nih yang ada di depan. Itu juga dari tadi Modi udah coba remuk sendiri dia. Sulit. Dan ada DHS untuk Brody. Oke. Zaur sudah mengendap-endap di area rumputan. Memberikan informasi juga sembari pastinya. Tapi Guangzhou mereka nggak gentar. CY bahkan dia yang mukulin duluan ke arah dari Lordnya. Mancing lagi untuk pemain-pemain dari Team Spirit dan mencari di mana keberadaan dari Zaur yang masih lepas dari pandangan Guangzhou nih. Di mana? Mereka minim banget. Mau nggak mau Modi, tapi Modi PR-nya banyak. Dia harus ada di depan. Dia harus cari info. Zaur nggak kelihatan sama sekali. Oke. Zaur belum take off. Tapi berusaha Golden Hour sekarang. Zoro Egois sudah mulai mendekat. Recall-nya mundur sedikit. Modinya hancur di tempat yang lain. Ada stack yang bertambah lagi untuk Kiko. Tapi Exing tidak sempat pulang. Menjadi korban dari Zoro Egois. Gak usah main Steel Cable karena nggak ada purple buff. Dan langsung aja masuk dengan Cutthroat. Dan Zoro Egois berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Exing. Secara total Guangzhou kehilangan 2 pemain. Dan Team Spirit mereka nggak Lord. Yap. Apa yang terjadi karena begitu baik tadi serangan dilakukan. Tapi Recall tidak cukup damage. Sendirian saja. Dan CY
mulai. Tahun depan Memory sedikit lagi yang tersisa. Kid Bomba pun masih berdiri tegak di situ. Yap, mereka nggak Lord, tapi mereka coba untuk push ke arah tengah. Tapi masalahnya sepertinya sulit untuk bisa langsung end the game. Dan Lord menjadi pilihan sekarang untuk tim Spirit. Tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali. 4 pemain yang hilang dari Guangzhou. Ini udah berat banget sih. Gimana caranya? Ini Hiko-nya juga nggak kesentuh. Iya, Hiko nggak kesentuh. Stuck udah 30. Mantap ini. Udah cicil-cicil. Iya, badan depan ada. Iya, dan jadi eksekutornya bisa jadi 2, Pak. Iya. Bisa jadi di Zaur, bisa jadi di Hiko nantinya. Siapa yang mau nyicil duluan? Bed of Despair bahkan sekarang sudah selesai juga. Untuk Hiko plus Hunter Strike dari Zaur. Penetration lagi yang diincar. Lord sudah muncul di arah top lane. Xing udah punya Ice Queen, udah punya Divine Glaive. Sebenarnya clear juga bisa dilakukan dengan cepat. Tapi apalah daya kalau misalkan nantinya dari Team Spirit. Mereka bisa maksimalin 3 lane push karena lihat tengahnya juga udah mulai di-freeze pelan-pelan. Yep. Mereka ingin membawa tamu yang begitu banyak nih ya. Mereka membawa rombongan, Pak. Rombongan ini jatuh. Mau pawai. Ini mau 3 lane push nih ya. Tengah atas sudah mulai masuk. Yap. Sawo. Mundur kembali. Zone Egois, recall selamat. Golden Hour, gak connect karena siapapun. Tapi satu best turret tidak bisa dipertahankan oleh Guangzhou. Ya, 2 bahkan. Atasnya juga udah kedorong dengan adanya Lord. Tapi next Super Wave Minion dari Team Spirit. Mereka akan kembali mencoba memberikan serangan terhadap Guangzhou. Yap. Sawo mulai masuk lagi dan Zone Egois. Sebuah teori ancaman saja. Hehe, ada satu single eagle. Kid Bombanya tertinggal. Tuan 4 Memory sudah dikeluarkan pula menjadi korban dari CY kah? Karena untuk sekarang ada stack yang bertambah pula di dalam tubuh dari CY. Oke, itu dia Kid Bomba yang menjadi korban atas adanya upaya defense tadi dari Guangzhou. Tapi ya nggak masalah. Karena lihat 3 base turret dari Guangzhou sudah tidak ada sama sekali. Pertahanan mereka sangat-sangat ringkih untuk sekarang. Terbuka dengan cukup bebas. Dan permasalahannya adalah Guangzhou mereka gak gentar loh. Iya, mereka maju terus dulu. Iya, mereka bahkan invite balas untuk ke arah purple buff milik dari Zaur. Itu Dan kehilangan sekarang Kid Zaur Bomba nggak doang ada. loh. Iya, Zaur sekarang udah gak ada purple buff lagi. Betul. Bahaya. Walah, Nah, ini nih. 2 Sky Pierce Zaur di Guangzhou. Aman, belum gimana ya? bisa. Bisa, Bisa. tapi sejauh ini mereka belum ada yang mau ngejual salah satunya, tapi tetap dipertahankan. Oke, kita lihat bagaimana keputusan mereka. Tapi diambil lagi nih purple buff-nya. Seenggaknya ada pertukaran lah ya. Ada pertukaran. Oke, Zaurnya masih punya bensin dan 2 Sky Pierce yang tadi sempat disinggung sama Pak Pulung. Iya lumayan over ya, tapi seenggaknya memastikan bahwa efek Sky Pierce itu ada Ya. di saat satu sama lain mungkin tidak menghadiri team fight ya. Iya kan? Tinggal siapa deh ini dapat lasit deh, ya kan? Oke, tapi again ya untuk bagaimana permainan lane jauh ini bisa dimanfaatkan oleh tim Spirit. 8.700 gold yang mereka pimpin untuk sekarang. Bawahnya harus ditanggulangi terlebih dahulu oleh Guangzhou. Sementara dengan begitu cepatnya, habis clear bawah, Zaur bergerak clear atas. Dan di saat atasnya udah mulai jalan, mereka bisa setup ke arah Lord. Wah, itu Kid Bomba tuh kecil. Itu bukan Kid Bomba, itu Kiciknya gitu. Ciciknya. Ini kecilnya, ya ampun, lari-lari, takut. Oh, hey, ada satu konsil yang sudah dikeluarkan. Bonyok sih. Bonyok parah. Iya, Modi juga dipaksa untuk mundur dan lihat penumpukan wave minion. Yang akhirnya ngebuat dari Xing yang harus defense. Yap, 4 melawan 5 masih sanggupkah mereka? Wow! Tapi Iko flicker out point, Lord didapatkan, keuntungan berlimpah. Spirit memiliki asa untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Modi jadi kang gocek barusan. Yap, dan itu dia flicker dengan kalkulasi yang begitu baik dari CY. Hiko. Tapi gak berhenti sampai situ loh. Di Sunset Lover masih bisa kabur atas serangan dari Torn Apart Memory. Tapi Guangzhou Gaming, PR mereka bukan cuma sekedar kehilangan recall. Dan lihat, tumpukan demi tumpukan dari wave minion. Ini harus mereka hadapi. Berat banget. Makanya tadi Xing yang harus ditugaskan untuk nahan base-nya. Karena ya lengah dikit ini bisa jadi split push untuk Zaur. Sangat berani tadi dilakukan oleh Guangzhou ya. 4 melawan 5. Hilang lagi recall ya. Sekarang Lord diambil di menit segini. Oke. 3 best turret nggak ada. Wah, cobaan. Oke, Spirit. Ya, ini percobaan apa yang bisa dilakukan oleh tim Spirit dengan memaksimalkan Lord yang akan mereka kawal dilamain. Yap. Sementara itu, wave minion sudah masuk. Lord, Xing down.
Kesempatan begitu besar. Ada single yang udah dikeluarkan pula, sementara di tempatnya berbeda. Ada satu dari hantam ada juga. Detroit welcome begitu baik, dia bikin bomba lejam. Bertambah lagi Hiko. Dan selesailah sudah tim Spirit